Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Coba pada halaman pertama ini, kira-kira ini gambar apa? Iya, seluncuran air ya. Ini adalah salah satu wahana permainan air di Kabupaten Pemalang, yaitu di Widuri lebih tepatnya. Lalu apa hubungannya waterpark seluncuran air ini dengan materi hari ini, yaitu pertidaksamaan irasional. Jadi, salah satu penerapan pertidaksamaan irasional dalam kehidupan sehari-hari adalah jika seorang arsitek ingin menentukan tinggi seluncuran air tersebut, maka dapat menerapkan rumus pertidaksamaan irasional. Selanjutnya, di sini adalah salah satu contoh pertidaksamaan irasional. X kuadrat ditambah 12 kuadrat lebih dari sama dengan 15. Akar X kuadrat ditambah 12 kuadrat lebih dari sama dengan 15. Ini adalah salah satu contoh pertidaksamaan irasional. Jadi, apa itu pertidaksamaan irasional? Ayo, sebelumnya kan sudah belajar tentang persamaan irasional ya. Sekarang kita pertidaksamaan irasional. Apa itu pertidaksamaan irasional? Iya, tepat sekali. Jadi pertidaksamaan irasional adalah pertidaksamaan yang variabelnya berada di bawah tanda akar dan tidak dapat ditarik keluar dari tanda akar tersebut. Sama dengan persamaan irasional, hanya saja ini tentu saja tandanya nanti berupa tanda pertidaksamaan. Jika yang masih belum paham tentang apa itu persamaan irasional, bisa dibuka kembali materi tentang persamaan irasional ya. Oke, lanjut. Jadi ini ada bentuk umum pertidaksamaan irasional, lebih banyak dari bentuk umum persamaan irasional ya, tentu saja. Silahkan dipahami bentuk umumnya seperti ini. Langsung ke contoh saja ya. Untuk contoh pertama, 2 akar X kurang dari 8. Pertidaksamaan irasional atau bukan? Coba, pertidaksamaan irasional tadi apa? Iya, harus ada variabel di bawah tanda akar. Ada tidak variabel di bawah tanda akar? Iya, tentu saja ada ya, yaitu X ini akar X di bawah tanda akar. Maka jelas contoh 1 adalah pertidaksamaan irasional. Yang kedua, akar X tambah 2 lebih dari sama dengan akar X. Apakah ini pertidaksamaan irasional? Iya, jelas sekali pertidaksamaan irasional ya. Di sini ada akar X tambah 2, ini variabel di bawah tanda akar. Di ruas kanan juga ada akar X. Jadi dua-duanya terdapat variabel di bawah tanda akar. Maka jelas sekali ini pertidaksamaan irasional. Kita lanjut ke contoh 3. Coba diperhatikan baik-baik. Contoh 3 yaitu Y akar 3 lebih dari 2. Pertidaksamaan irasional atau bukan ya? Coba diperhatikan. Ada variabel tidak? Iya, ada ya Y. Tapi diingat, apakah variabelnya di bawah tanda akar? Tidak ya. Yang di bawah tanda akar malah bilangan 3 ini variabelnya tidak di bawah tanda akar. Maka contoh 3 bukan pertidaksamaan irasional. Alasannya apa? Iya, karena variabelnya tidak di bawah tanda akar. Lanjut ke contoh 4 ya. Contoh 4, akar 5X pangkat 4 kurang dari sama dengan 1. Ayo, ini pertidaksamaan irasional atau bukan? Iya bukan ya? Karena ini ada variabel berpangkat, kita coba dulu keluarkan dari akarnya, bisa atau tidak. Kita jabarkan menjadi akar 5 kali akar X pangkat 4 ya, di ruas kiri diuraikan. Selanjutnya kita hitung akar 5 berapa? Masih utuh ya. Sedangkan akar X pangkat 4? Iya, menjadi X kuadrat. Akar X pangkat 4 menjadi X kuadrat. Maka menjadi X kuadrat akar 5 kurang dari sama dengan 1.
Di bentuk akhir yang seperti ini, ada variabel tidak? Iya, ada ya X. Tapi diingat, apakah variabelnya di bawah tanda akar? Tidak ada ya. Yang di bawah tanda akar bilangan 5. Maka, contoh 4 bukan pertidaksamaan irasional. Mengapa? Karena variabel di sini, X pangkat 4 di sini, berada di bawah tanda akar, namun dapat ditarik nilainya menjadi X kuadrat. Maka ini bukan pertidaksamaan irasional. Ini namanya apa? Pertidaksamaan? Iya, pertidaksamaan kuadrat. Oke. Lanjut ke contoh 5. Akar Y ditambah 2 kurang dari Y kurangi 3. Pertidaksamaan irasional bukan? Iya, pintar sekali, jelas ya pertidaksamaan irasional. Di ruas kiri ada variabel yaitu Y dan berada di bawah tanda akar. Lanjut contoh 6. Akar 16X kuadrat lebih dari sama dengan negatif 3. Coba ingat, kalau variabelnya berpangkat, dicoba terlebih dahulu dikeluarkan dari akarnya, nggih. Kita uraikan dulu menjadi akar 16 kali akar X kuadrat kemudian menjadi 4X. Maka jelas ini bukan pertidaksamaan irasional. Ini pertidaksamaan, ini namanya apa? Iya, pertidaksamaan linier. Alasannya karena variabel di bawah tanda akar yaitu X kuadrat dapat ditarik nilainya menjadi X, sehingga menjadi tidak berada di bawah tanda akar. Seperti itu, nggih? Paham kan antara yang pertidaksamaan irasional dan bukan pertidaksamaan irasional. Oke, lanjut. Jika sudah memahami konsep pertidaksamaan, dapat membedakan mana yang merupakan pertidaksamaan irasional dan yang bukan, maka kita lanjut ke penyelesaian pertidaksamaan irasional. Sebelum ke penyelesaian pertidaksamaan irasional, kita ingat dulu tentang ketidaksamaan bilangan. Coba diingat. Ketidaksamaan jika pernyataan negatif 10 lebih dari negatif 20. Ini benar atau salah? Iya, benar ya. Selanjutnya, kita coba kuadratkan keduanya. Negatif 10 kuadrat, negatif 20 kuadrat. Maka hasilnya 100 lebih dari 400. Pernyataan ini benar atau salah? Ayo, 100 apakah lebih dari 400? Salah ya? Harusnya 100 itu kurang dari 400, maka pernyataan ini salah. Maka pada ketidaksamaan dua bilangan negatif, tidak boleh menguadratkan kedua ruas. Alasannya kenapa? Nanti ada menghasilkan pernyataan yang tidak selalu benar. Yang awalnya benar menjadi salah. Seperti itu. Lanjut. Pernyataan yang kedua. Negatif 10 kurang dari 2. Benar atau salah? Iya, benar ya, jelas. Negatif itu pasti kurang dari positif. Kita coba kuadratkan ya. Menjadi negatif 10 kuadrat dan 2 kuadrat. Maka menjadi 100 kurang dari 4. Ini salah atau benar ya? Jelas sekali salah ya. Masa 100 kurang dari 4? Ya 100 itu lebih dari 4 ya. Maka pada ketidaksamaan bilangan negatif dan positif, yang satu positif, yang satu negatif, tidak boleh langsung menguadratkan kedua ruas. Karena tadi pernyataan yang awalnya benar tidak selalu menghasilkan yang benar. Malah ini menjadi pernyataan yang salah. Selanjutnya, pernyataan yang ketiga, nggih. Akar 5 kurang dari 12. Benar atau salah? Benar ya? Selanjutnya kita coba kuadratkan ya. Akar 5 kuadrat, 12 kuadrat. Akar 5 kuadrat menjadi 5. 12 kuadrat menjadi 144. Pernyataan yang akhir ini benar atau salah? 5 kurang dari 144. Benar atau salah? Benar ya? Maka
pada ketidaksamaan dua bilangan positif, kita boleh menguadratkan kedua ruas karena hasil dari pernyataan yang awalnya benar juga menjadi benar. Ingat, kalau negatif-negatif tidak boleh, negatif positif atau sebaliknya juga tidak boleh. Yang boleh hanya jika keduanya positif baru boleh dikuadratkan. Selanjutnya kita ingat, dari sifat bilangan positif itu kita peroleh untuk setiap X dan Y bilangan positif, jika X kurang dari Y maka hasil penguadratan kedua ruasnya juga menjadi X kuadrat kurang dari Y kuadrat. Selanjutnya, jika X kurang dari sama dengan Y, sama hasilnya juga X kuadrat kurang dari sama dengan Y kuadrat. Selanjutnya, jika X lebih dari Y, maka jika dikuadratkan maka menjadi, ya sama saja menjadi X kuadrat lebih dari Y kuadrat. Yang terakhir, jika X lebih dari sama dengan Y, hasil kuadratnya juga sama, X kuadrat lebih dari sama dengan Y kuadrat. Artinya apa? Jika ada dua bilangan positif dikuadratkan, maka tanda pertidaksamaannya tidak berubah. X kurang dari Y dikuadratkan menjadi X kuadrat kurang dari Y kuadrat. Tandanya masih sama, kurang dari dan kurang dari. Begitu juga dengan misal yang keempat, lebih dari sama dengan, dikuadratkan juga tandanya tetap lebih dari sama dengan. Tidak merubah tanda pertidaksamaan. Oke, jika sudah ingat dan sudah paham, kita lanjut ke penyelesaian pertidaksamaan irasional. Perhatikan, tadi sudah mengingat tentang konsep ketidaksamaan dan sifat bilangan positif. Sebelum ke penyelesaian langkah-langkahnya, kita analisis dulu. Langkah ini, soal ini boleh dikuadratkan atau tidak. Yang pertama, akar 2X kurangi 7 kurang dari 3. Di ruas kiri, itu nilainya positif. Ingat ya, bilangan di bawah tanda akar itu pasti positif. Kemarin sudah dibahas di persamaan irasional. Selanjutnya di ruas kanan, positif atau negatif? 3 ini positif atau negatif? Jelas positif ya, maka penyelesaiannya boleh kita kuadratkan atau tidak berdasarkan sifat ketidaksamaan bilangan tadi. Pintar sekali, boleh kita kuadratkan. Kedua ruas ini dapat dikuadratkan untuk menyelesaikan pertidaksamaan irasional ini. Lanjut ke contoh 2. Pernyataan kedua, akar X ditambah 2 lebih dari sama dengan akar X. Yang di kiri, di bawah tanda akar pasti nilainya positif. Di kanan juga di bawah tanda akar, maka nilainya juga pasti positif. Jadi boleh dikuadratkan atau tidak? Tepat sekali, kedua ruas dapat dikuadratkan. Selanjutnya contoh 3. Akar Y kurangi 6 lebih dari sama dengan negatif 4. Di ruas kiri akar Y kurangi 6. Positif apa negatif? Tepat sekali. Bilangan di bawah tanda akar selalu positif ya, selama positif. Kemudian di ruas kanan negatif 4. Jelas sekali negatif ya, wong bilangan negatif ya pasti negatif. Jadi berdasarkan sifat ketidaksamaan bilangan tadi, pernyataan ketiga ini boleh kita kuadratkan atau tidak? Iya, tidak dapat dikuadratkan kedua ruasnya. Selanjutnya, ayo yang keempat ini. Akar X dikurangi 3 kurang dari 5 dikurangi X. Kira-kira dapat dikuadratkan atau tidak ya? Coba di ruas kiri, jelas positif ya. Lalu bagaimana di ruas kanan? Positif atau negatif? Ada yang menjawab positif, ada yang menjawab negatif. Kalau di sini misalkan 0, X-nya 0, maka menjadi positif. Lalu bagaimana jika X-nya ini saya ganti dengan 10? Hasilnya positif atau negatif? Negatif ya. Maka kita bagi menjadi dua kemungkinan. Kemungkinan pertama, jika 5 dikurangi X lebih dari sama dengan 0, maka nilainya positif. Maka kita dapat menguadratkan kedua ruasnya.
Sedangkan jika 5 dikurangi X itu nilainya kurang dari 0, maka negatif. Kita tidak dapat menguadratkan kedua ruas tersebut. Lanjut ke contoh soal ya. Kita akan menemukan nilai X yang memenuhi pertidaksamaan akar 2X dikurangi 7 kurang dari 3. Untuk langkah pertama yaitu mengubah pertidaksamaan ke bentuk umum pertidaksamaan irasional. Pada soal ini sudah merupakan bentuk umum ya, yaitu akar Fx kurang dari C. Jadi langkah 1 kita lewati. Kita lanjut ke langkah kedua, yaitu menguadratkan kedua ruas. Karena kita lihat bahwa tadi sudah dijelaskan bahwa akar 2X dikurangi 7 kurang dari 3 itu kan keduanya positif. Maka kita dapat menguadratkan kedua ruasnya. Jika dikuadratkan maka menjadi akar 2X kurangi 7 dikuadratkan maka tepat sekali akarnya hilang. Menjadi 2X dikurangi 7. Kemudian 3 kuadrat sama dengan 9. Lalu bagaimana? Oke, tepat sekali yang menjawab 7-nya dipindah ruas ke kanan. Maka menjadi 2X kurang dari 9 ditambah 7. Maka sama dengan 2X kurang dari 16. Lalu bagaimana untuk mencari nilai X? 2X akan menjadi X maka dibagi 2. Jika ruas kiri dibagi 2, maka ruas kanan juga dibagi 2, menjadi 16/2. Hasilnya 2X dibagi 2, X ya, kurang dari 16 bagi 2, tepat sekali, 8. Untuk langkah kedua ditemukan penyelesaian X kurang dari 8. Kita gambarkan ke garis bilangan. 8, kenapa ini bolong tidak berisi? Iya, karena di sini tidak ada sama dengan ya, hanya kurang dari, bukan kurang dari, sama dengan. X kurang dari 8, maka arahnya ke kanan atau ke kiri? Tepat sekali, arahnya ke kiri ya. Jika sudah, kita lanjut ke langkah ketiga. Ingat bahwa syarat bilangan di bawah akar itu harus selalu positif ya, sudah dijelaskan di waktu persamaan irasional. Maka agar menjadi positif, maka 2X kurangi 7 harus lebih dari sama dengan 0. Maka hasilnya bagaimana? Iya, 7-nya negatif 7 kita pindah ruas ke kanan menjadi tersisa 2X negatif 7 pindah ke kanan maka menjadi positif. Sama seperti tadi, 2X dibagi 2, kemudian 7 juga dibagi 2. 2X bagi 2 hasilnya X, kemudian 7/2 masih utuh ya, 7/2. Oke, kita gambarkan ke garis bilangan. Coba, bulatannya penuh atau kosong? Iya, penuh ya, karena ada tanda lebih dari sama dengan, ada sama dengannya. Karena lebih dari, maka arahnya ke kemana hayu? Iya, ke kanan, arahnya ke kanan. Jadi penyelesaiannya pertama berapa? Iya, 8, X kurang dari 8 ke kiri. Selanjutnya yang kedua, X lebih dari sama dengan 7/2, arahnya ke kanan. Lalu bagaimana penyelesaian pertidaksamaannya? Padahal ada 2 penyelesaian ya. Maka kita tentukan irisannya. Artinya apa? Daerah yang dilewati kedua penyelesaian. X kurang dari 8 ke kiri yang warnanya hijau, X lebih dari sama dengan 7/2 warna kuning arah ke kanan, maka bertemu di tengah-tengah sini, yaitu 7/2, batasnya ini ya, 7/2 kurang dari sama dengan X kurang dari 8. Jadi X-nya antara 7/2 sampai 8 ini. Jadi nilai X yang memenuhi pertidaksamaan akar 2X kurangi 7 kurang dari 3 adalah 7/2 kurang dari sama dengan X kurang dari 8. Paham atau paham ini? Semoga paham ya. Untuk contoh 2,
Sebelum ke contoh 2, kita simpulkan dulu. Langkah menyelesaikan pertidaksamaan jika kedua ruasnya bernilai positif adalah: pertama, kita ubah dulu ke bentuk umum. Kedua, kita kuadratkan kedua ruasnya. Yang ketiga, jika sudah kuadratkan, kita cari penyelesaian dari pengkuadratan tersebut. Yang keempat, ingat syarat bilangan di bawah tanda akar. Yang kelima adalah menentukan irisan dari penyelesaian yang sudah ditemukan. Untuk contoh 2, nanti ada LKPD, kalian bisa lihat di Google Classroom. Untuk LKPD-nya salin di buku catatan ya. Selanjutnya untuk contoh 3 nanti bisa dilihat pada penjelasan selanjutnya. Kalau bentuknya kayak gini gimana nih? Yang di salah satu ruas ini dia punya variabel lain, yaitu X. Kalau ada bentuk seperti ini, yang 5 dikurangi X, ini kan nanti jawabannya bisa saja positif, bisa saja 0, atau bisa aja negatif. Jadi kita bagi aja. Bisa kemungkinan hasilnya kurang dari 0 atau negatif jawabannya, atau 5 dikurangi X-nya lebih dari atau sama dengan 0. 0 atau positif gitu. Kita selesaikan yang sebelah sini. Ini kan negatif X kurang dari negatif 5. Berarti X-nya berubah tanda lagi, lebih dari 5. Nah, kita udah punya yang ini daerah X-nya. Lalu kita gunakan nih yang bentuk akar ini, syaratnya. Yang ini harus selalu lebih dari atau sama dengan 0 nilainya. Sekalipun di sininya nggak ada tanda sama dengan, tapi ke sini ditulis lebih dari atau sama dengan 0, supaya positif. Kuadratkan kedua ruas, akarnya jadi hilang. Ini 0 dikuadratkan tetap 0. Nah, berarti nilai X-nya lebih dari atau sama dengan 3. Kita gambar dulu daerah penyelesaian dari syarat yang ini. Nah, berarti ada 3 sama 5. Yang 3 bulatannya penuh karena ada tanda sama dengan. Kalau yang 5 bulatannya kosong. Kalau yang ini daerah penyelesaiannya semuanya lebih dari. Nah, sama-sama lebih dari, berarti daerahnya yang sebelah sini. Tapi ini bukan himpunan penyelesaian dari soalnya. Kita masih belum menyelesaikan syarat yang sebelah sini. Kita selesaikan yang sebelah sini, berarti yang ini X-nya, ingat lagi, berubah tanda. Kurang dari atau sama dengan 5. Ini syaratnya udah. Sekarang, kuadratkan kedua ruas. Kedua ruasnya kita kuadratkan. Kalau dikuadratkan, yang ini akarnya hilang. Untuk yang sebelah sini, kalau dikuadratkan, semuanya ya, 5 dikuadratkan 25. Lalu kalikan. 2 kali 5 kali negatif X. 2 kali 5, 10 kali negatif X. Berarti negatif 10X. Sekarang, negatif X dikuadratkan. Hasilnya positif X kuadrat. Kalau udah kayak gini, tinggal kita kelompokkan. Mau dipindahin ke sebelah sini boleh, atau ke sebelah sini juga boleh. Misalkan, Bu, sekarang mau dipindahinnya ke sebelah sini. Berarti yang ini tetap X kuadrat. Yang ini negatif 10X, ada X lagi yang ini. Positif X, berarti kalau ke sini jadi negatif X. Negatif 10X dikurangi X jadi negatif 11X. Ini positif 25. Ini negatif 3, kalau pindah jadi 3. 25 tambah 3, 28. Kalau yang sebelah sini lebih dari ini, berarti yang ini pasti kurang dari, kan? Yang ini udah dipindahin semua ke sebelah sini, berarti sama dengan 0 di salah satu ruasnya. Nah, kita faktorkan nih. Seperti di pertemuan kita sebelumnya. Kita kalikan, ini di depannya koefisien
Kalau nggak ada bilangan lain, berarti ada 1 ya di sini. 1 kali 28, berarti cari 2 buah bilangan, kalau dikalikan jadi positif 28, kalau dijumlah jadi negatif 11. Bilangannya berapa? Negatif 7 sama negatif 4. Coba dikalikan, negatif 7 kali negatif 4, positif 28, kalau dijumlah negatif 11. Jadi nanti kita punya nilai X-nya. Yang sebelah sini X-nya sama dengan 7, yang sebelah sini X-nya sama dengan 4. Nah, kita gambar daerah yang sebelah sini. Berarti punya angka 7 sama 4. Aku maning. Yang sebelah sini, karena tidak ada tanda sama dengan, berarti bulatannya kosong. Nah, kalau yang ini, kita kembali lagi ke cara penyelesaian di pertemuan sebelumnya. Di sini kita uji wilayah. Misalkan kita ambil X-nya 0. Kalau kita ganti X-nya dengan 0, substitusikan ke sini, ke yang lebih sederhana. Ganti X-nya dengan 0. Ini berarti udah 0. Ini 0 juga, berarti sisanya ini, positif. 0 ada di sebelah mana? 0 ada di daerah yang ini kan, yang kurang dari 4. Berarti daerah sini positif, ini negatif, yang sebelah sini positif. Yang diminta yang mana? Yang kurang dari. Berarti antara 4 sama 7. Hasil yang ini kita pindahkan ke sebelah sini. 4 sama 7. Nah, coba lihat, kalau yang 5, ini kan ada daerah yang kurang dari atau sama dengan 5 nih. Daerahnya. Berarti yang angka 5, kalau di hasil yang tadi, ini kan bulatannya kosong. Tapi karena ada syarat yang ini, bulatan yang sebelah sini jadi bulatan penuh. Kurang dari. Yang ini tadi penyelesaiannya antara 4 sama 7. Nah, kita cari daerah irisannya yang mana. Ini kan ada yang tadi lebih dari yang sebelah sini, ada juga tambahan yang ini. Jadi himpunan penyelesaiannya kita gabungkan saja tadi yang diarsirnya. Jadi X, di mana X-nya lebih dari 4, X-nya anggota bilangan real. Lebih dari ya, karena di sini yang 4 tidak memuat tanda sama dengan di pertidaksamaannya. Jadi bulatannya kosong. Nah, seperti itu. Jadi kita cari gabungan wilayah